Walaupun di face to face lu bilang kalau udah 2-0 amat. Menurut lu one day bakal ketemu lagi gak dengan Mitra? Ya kalau dia comeback dan memang Setelah Beyond 4 kemarin, Indonesia versus Malaysia, Velos bilang nih bakal ada Indonesia versus Malaysia 2. Lu pengen tuh mewakili merah putih tuh tanding di pengen. lawan Malaysia. Pengen. Kickboxer Malaysia yang pengen lu lawan siapa? Selamat datang di Beyond. Itulah kata sambutan yang diberikan Mitra untuk fighter yang satu ini. Dan dia menjawab kata sambutan tersebut dengan langsung menjadi MVP Gold, langsung memberikan knockout terbaik sepanjang Beyond berdiri, dan langsung menjadi juara. Langsung saja kita sambut juara ISKA Nasional Bantamweight kita, Danar Corvusorax Ilmawan. Guys, Danar ini tamu kedua di podcast kita. Tamu pertamanya Mitra. Ini real winner takes all nih. Pemenang mengambil semuanya. Sekarang Danar yang duduk di sini. Apa kabar Nar? Sehat bang, sehat. Nar, setelah kemarin juara nih, kesibukannya apa nih sekarang? Apa nikmatin masa-masa juara dulu? Apa langsung latihan apa gimana? Nikmatin dulu sih. Ya 10 hari, kisaran 10 hari lah. Lusa udah mulai latihan lagi. Lusa latihan lagi? Persiapan apa tuh? Nanti aja surprise lah. Oke. Nar, sebelum lanjut nih, banyak yang bertanya, Corvusorax tuh artinya apaan sih? Ceritanya tuh dulu tuh cuma jadi second akun doang, nama second akun. Cuma kok jadi rame sekarang, ya udah jadi kebawalan jadi ring, nama ring lah jadinya. Tapi Corvusorax sendiri artinya apa tuh? Itu nama Latin gagak. Oh, lu kenapa gagak? Nggak tahu tiba-tiba aja. Crow Zero gitu? Enggak juga sih. Suka aja sama kepribadiannya sama si Gagak, pinter juga kan dia. Ya pinter. Terus juga keren aja lah ngelihatnya tuh. Ya, full hitam gitu. Gagak tuh burung yang nggak punya sarang, dia tuh. Ya kemana-mana terus ketemu burung-burung lain lah. Asik. Tapi di bio lu diganti jadi Narnax, jadi mending Narnax apa Corvusorax nih? Gue sih nyamannya Narnang sih karena gue pengen kayak lu bisa panggil gua Nar, bisa panggil Nangs gitu sih intinya. Narnax apa artinya? Nama panggilan, lu bisa panggil gua Nar, Nangs tuh panggilan gua di rumah. Nangs. Iya, tapi gua lebih nyaman dipanggil Nangs. Oh. Karena gue di keluarga dipanggil, kalau orang Jawa kan dipanggil Nanang. Terus banyak yang manggil Nangs saya gitu. Oh. Tapi kalau nickname fighter, gue lebih cocok Corvusorax sih. Ya. Lebih gagah gitu dipanggil Corvusorax. Nar, di face to face kemarin lu bilang kalau lu nih baru di combat sport. Mitra juga di podcast kemarin bilang lu baru dan progresnya cepat. Emang start ikut bela diri tuh di tahun berapa? Umur berapa? Covid tuh tahun berapa? 2020 lah. Awal COVID ya pas Covid. Baru 5 tahun berarti? Iya baru 5 tahun. Sebelumnya ada apa gitu olahraga? Kelas 1 SD tuh gue udah ikut karate bang. Oh. Udah di tahap kelas 6 SD tuh udah di tahap sabuk coklat. Tinggal nunggu umur 17 tahun. Itu sabuk hitam. Itu lumayan lah progres di motorik gue memang alhamdulillah bagus. Oh, gue pikir 5 tahun langsung jadi juara nasional. Anjir. Jadi dulu ada karatenya dulu. Ada karate. Cuma gak diberesin sampai hitam. Gak diberesin. Cuma habis selesai karate ya biasalah. Namanya masih bocah ya pengen nyobain cabur lain. Gue ikutnya futsal. Oh futsal. Ya. Nah masuk ke Muay Thai di usia berapa tuh? 20 enggak dong berarti 19 lah kayaknya. 19 tahun. Yang bikin lu tertarik sama bela diri ini apa? Daripada gue nongkrong gak jelas gitu. Oh. Ya udah, gue ikut Muay Thai aja. Iya. Karena di postingan lu gue ngeliat juga ada kata-kata lu kayak gini. Muay Thai merubah hidup lu. Muay Thai merubah hidup gue. Emang hidup lu sebelum kenal Muay Thai itu kayak gimana? Biasa anak-anak muda yang nongkrong gak jelas sampai malam terus mabok-mabokan yang kayak gitu-gitu. Oh, nggak ada tujuan hidup. Nggak, gitu. iya gak ada tujuan hidup, gue bingung mau ngapain ya gitu. Jadi sebelum Muay Thai lu nggak ada cita-cita jadi apa gitu? Kerja di Kemenpora. Oh, tapi emang udah seneng sport Emang berarti. udah sport karena bokap gue diajarin kecil tuh sama bokap gue tuh udah dikenalin olahraga terus. Oh. Karena bokap gue guru olahraga di SMP Yakpi. Oh, oke. Terus akhirnya Muay Thai. Awal mula lu rajin compete atau dari awal lu ikut Muay Thai tuh lu karena pikiran gue ikut Muay Thai untuk compete untuk jadi juara atau awalnya untuk sehat dulu? Awalnya buat sehat dulu lah, gue pengen sehat. Seenggaknya gue sehari sekali ini ada
kegiatan lah, ngeluarin keringat gitu. Terus lama-kelamaan, wah nyaman nih gue. Ternyata gue lebih sehat di Muay Thai ini. Makanya gue bilang Muay Thai adalah olahraga yang ngerubah hidup gue gitu, lebih baik. Oke. Lu latihan berapa lama baru ikut bertanding? Setahun ada. Setahun. Setahun cuma pas debut ada di Bogor, itu gue di WO-in. Jadi lawan gue nggak datang. Karena Biasalah kayak Iya. mungkin alasannya di situ sakit dia. Terus jadi menang tanpa bertanding Iya, cuma gue kayak nggak puas nih. Ternyata minggu depan tuh ada fight lah, ada jadwal fight lagi. Ikutlah, ikut daftar. Ya udah akhirnya menang di Tambun. gitu. Menang by apa tuh? BKO Damn, baru mulai tuh ya. baru debut. mulai. Terus di situ baru lu ngerasa, ih kayak bisa nih, cocok nih. Enggak, di situ malah kayak ikut lagi cuma buat fun aja. Oh, Karena oke. mikir ini gue kayaknya nggak di combat sport nih susah buat nyari duit. Oke. Untuk memenuhi kebutuhan pokok bulanan nih kayaknya nggak cukup. Tapi ternyata sekarang gua konsisten, gua mati-matian lah. Ternyata itu bisa menghasilkan buat gua, buat keluarga gua, buat teman-teman gua. Jadi kalau zaman sekarang anak-anak bercita-cita jadi atlet tuh bisa ya? Bisa banget. Asal lu mau, lu konsisten, jatuh bangun lagi, udah. Tap. Nah sekarang kita bicara tentang yang kemarin rame nih, Beyond Madness. Sebagai orang yang bantu promosiin, bisa dibilang tanpa mendiskreditkan fight card yang lain ya, Beyond Madness ini kegendong sama drama panasnya lu sama Mitra. Selama promotion run dari face to face, press conference, lu udah ngerasa emosi gak sih sama Mitra? Pas di press conference. Press conference, face to face, menuju Ada lah, pertandingan lah. wajar naluriah fighter apalagi itu lagi intensitasnya latihan kan. Cuma masih bisa kekontrol gue balik lagi sama gue punya karakter yang kalem, santai. Berarti lu gak kepancing emosi tuh? Sedikit. Wajar naluriah Iya. fighter lagi. Dan itu yang bikin bumbu pertandingannya. Menurut lu kemarin Mitra itu kayak gitu, emang karakternya begitu apa sengaja mau pancing lo emosi? Nggak tahu tuh. Coba abang bisa tanya lagi ke Mitra aja sih, gue nggak tahu. Ya, menarik. Mitra yang jauh lah kalau kayak gitu dah. Iya. Nah, sekarang kita bicara pertandingan nih. Begitu bel bunyi, teng, lu langsung buka pakai leg kick. Itu emang gameplay lu main cepet. Ya emang pengen nge-start duluan nih, bikin mob lah ibarat kata. Iya. Ngasih Udah pengen statement gitu ya. Tap ya, rasain nih power gua kayak gitulah. Oke, Memang kasih selamat datangnya lah. Selamat datang. Selamat datang. Nah, Mitra itu kan andalannya body shot. Dari Beyond 3, Beyond 4. Dan di pertandingan itu tercatat ada 10 body shot telak masuk. Tapi lu gak bergeming sama sekali. Itu karena power Mitra yang gak begitu keras apa conditioning lu lebih keras apa lu punya trik sendiri nih untuk nahan body shot? Conditioning sama doa orang tua sih. Damn. Bener. Iya. 10 kali ya termasuk banyak dan Iya. masuk terus kan. Masuk Gue juga terus. ngeliat masuk terus. Cuma pas di atas ring memang nggak berasa sama sekali. Kalau udah berasa pasti gue yang pasti Iya, ada iya, momen-momen iya. kayak gitu kan. Ini nggak berasa sama sekali. Soalnya gue kan sparring juga sama Mitra. Gue korban berulang kali lah kena body shot. Gue tadi mau tanya, tips and trick buat nahan body shot tuh gimana? Apa gue nitip doa gitu sama Iya. Nar? Tujuannya jangan ke gue, ke orang tua lu bang. Orang tua ya. Kalau Berarti orang tua siapa aja bisa ya? bisa. Bisa. Yang penting orang tua kandung lah. Biar doanya nyampe. Dan conditioning. tadi ya? Conditioning sih. Conditioningnya apa nih? Dipukulin bambu kah? Enggak kayak conditioning perut biasa aja, kayak misalkan gue nahan badan gue kayak ke pull up, isometrik kayak gitu. Terus di bawah juga. Cuma dengan reps yang banyak. Iya. Bisa sampai 150 gue untuk kondisi dan gak cuma di depan, kanan kiri juga. Iya. Dan itu pun dari masa pon kan ya? Di kiri kanan. Masa pon. Kayak kata lo di face to face ya. Setelan Mitra begitu aja. Kiri kanan, atas bawah. Itu dah. Nah itu yang mau gue tanya. Di face to face Mitra bilang nih. Dia akan datang dengan versi Mitra yang berbeda. Menurut lu dari waktu yang ya cukup singkat itu. Lu ngelihat Mitra ini masih Mitra yang sama atau Mitra yang sudah berbeda? 50% sama, 50%-nya beda. Dengan dia dia sekarang kemarin pas main sama gua adalah beberapa high kick masuk. Nah, itu yang bikin beda tuh. Kan biasanya jarang aktif kan. Oh dia main tangan aja berarti ya?
pas di Prapon ya. Cuma pas kemarin high kicknya lebih aktif. Oke. Itu yang bikin beda. Nah, tadi juga lu udah tahu body shot banyak yang masuk. Dari ronde pertama ini di 3 juri di papan skor, ronde pertama ini dipegang Mitra sampai akhirnya head kick lu mendarat dan selesai semuanya. 10 detik tersisa ronde pertama. Ini memang target lu tuh nggak main poin, kejar KO apa gimana tuh? Karena ini 5 round, di round pertama ini gue pengen rasain dulu powernya Mitra kayak apa sih. Makanya gue lebih banyak nampung counter dikit, pengen ngerasain dulu powernya sebesar apa. Ternyata gue mampu. Oke. Makanya di ronde pertama ini lu nggak begitu aktif Enggak, gitu. makanya pas 10 detik terakhir, nah itu baru panas. Kenapa gue ngejar? Itu baru panas 10 detik terakhir round 1 mau habis, itu gue udah panas. Nah, bicara tentang 10 detik terakhir. Sebelum fight, gue di meja komentator sama kakak Adrian tuh bilang, ini fight panas dan kita gak boleh kedip 1 detik pun. Dan ternyata 1 detik itu yang merubah segalanya. Menurut lu, di 10 detik terakhir itu, Mitra teledor kah tangannya turun apa gimana kalau menurut lu? Mungkin dia ngira gue masuk middle kick mungkin ya. Dia mungkin mau blok begini kah, terus tiba-tiba ya tiba-tiba high kick naik, high kick gue masuk. Itu Mungkin emang, ya. Itu emang plan lu, pancing dia ngira ke tengah terus hajar atas. Ya. Karena gue dilatih sama Coach Nolan, tuh Ardi juga. Ya udah, lu nggak ada middle kick apapun, lu ngincernya high kick kayak terus Oke. di Nah, latihan. bicara tentang Bang Ardi nih sama Bang Nolan. Di face to face kemarin lu bilang kalau game plan gak bisa lu ceritain dulu biar kejutan aja di Beyond Madness. Tapi sebenarnya game plan-nya tuh kayak gimana sih yang dikasih Bang Ardi sama Bang Nolan tuh? Andaikan 5 ronde panjang tuh. Ronde pertama lu pengen ngapain, ronde 2 ngapain? Untuk round 1 memang pengen ngebaca dulu spontan tuh. Kayak gimananya itu langsung dipikirin di ronde 2 karena gue nggak bisa ngemastiin dia mau ngeluarin apa. Ya. Tapi kalau gue udah mikir kalau misalkan dia counter, gue counter balik. Karena kalau kickboxing kan kayak gitu kan, Ya. harus counter terus Motion, counter terus. terus kayak gitu. Karena belum sampai round 2 ya udah gue nggak bisa ngelihat apa game plan gue di round 2 kayak apa. Oke. Dan di press conference kan terakhir tuh. Setelah di press conference lu diam akhirnya lu ngomong bahwa lu bakal kasih counter yang bikin Mitra kaget. Ya gue akan bikin counter yang akan lu duga, oke? Counter yang lu maksud tuh head kick itu. Iya. Jadi pancing dia pukul dulu apa gimana tuh? Gue manfaatin momen untuk ngepres, gue pengen ngepres karena kan gue sempet hampir mau mukul kan, gue ngejar dia hampir mau mukul. Karena tangan gue nggak nyampe, kaki gue lebih panjang, gue ngeluarin high kick gue. Oh mungkin dia ketipu bodinya dari Mungkin situ kali bisa ya. jadi. Pas lu kan dia step back 3 Iya. kali, dam, jatuh. Nah, waktu head kick itu mendarat, dia jatuh, lu langsung yakin kalau ini orang nggak akan bangun nih. Apa Enggak, lu? gue malah mikir. Makanya gue ekspresi gue kayak yang nggak selalu abis yang kan besok kan teriak abis. Ini kayak dia bangun lagi nih mikir. Gue mikir dia balik lagi. Ternyata enggak. Ya udah di situ langsung nggak gerak sama sekali. Ya udah nanggung. Ya udah ternyata ternyata Bang Ardi langsung ituin gue. Gue juga diusir kan. Gue makanya kenapa nggak dihitung? Makanya gue bilang pas itu gue nunjuk-nunjuk. Iya, lu ngasih Hitung kalau instruksi. misalkan emang itu ya coba dihitung gitu. Kalau nggak kuat ya udah. Tapi emang chaos banget sih itu. Di studio 6 MTech itu tuh kayaknya hampir 70% penonton match lu deh kayaknya. Itu yang mau gue tanyain. Lo kan dari RA. Tapi di situ gue ngeliat banyak atlet-atlet, orang-orang Proximo, Papua Top Team. Hubungan dari gym kalian ini kayak gimana sih? Dan terlepas dari situ ada dari mantan camp gue juga di fanfit itu juga ada. Gimana ya bang kayak temen aja sih ngejalin tuh. Kayak ya udah lu di atas ring, ya udah kita musuhan gitu kalau misalkan ketemu. Di bawah ya udah jadi kawan aja. Terus mungkin karena relasi baik juga kali ya sama teman-teman. Jadi dia ngerasa gue pengen nonton lu Nar, gue pengen nonton lu gitu. Dan demografinya tuh banyak gitu dari yang paling bocah sampai yang gede-gede kan ada tuh yang dipanggil. Iya. Itu
salah satu orang yang latihan juga di Ra. Ya, salah Yang satu. teriak Danar gitu. Iya, itu. Gokil. Dan tadi lu bilang tuh, walaupun kalian bertanding di atas tapi kalian bersahabat di bawah. Berarti aliansi ini tuh Ra, Proximo, Papua Top Team dan lain sebagainya ketemu juga atletnya kalau di pentas laga. Kalau nggak ada lawan mungkin bisa ketemu. Cuma sejauh ini masih belum sih. Oh. Yang gue tahu ya. Iya. Beres pertandingan lu langsung nggak bisa nahan emosi tuh, langsung nangis dan lu neriakin nama Anugrah. Tidak dipikirkan. Kembali Uga. Tidak dipikirkan. Ini banyak masyarakat belum tahu nih. Anugrah nih siapa sih dan apa sih yang terjadi sama dia? Anugrah nih salah satu fight tim gue lah di Ra Training Camp. Gue persiapan sebelum Beyond tuh gue dibantu sama dia. Persiapan, dia bulan kemarin tuh dia ikut fight di Kamboja. Kun Kamar nama fightnya, cuma sama rusnya kayak Muay Thai. Dia ikut, dia fight di sana, kena KO di perut. Abis selesai KO itu dia kata dokter, ya udah ini mah cuma kram otot aja, namanya fighter kan ngikut aja. Oh iya. KO bayi apa itu? Baini. Oh, oke. KO Baini. Terus yaudah akhirnya dia pulang ke Malaysia, transit kan, harus transit ke Malaysia. Dia ke Malaysia. Pas lagi perjalanan ke Malaysia nih memang udah sakit. Oh. Udah sakit udah ngerasa. Cuma karena di mindset ini mah cuma kram otot aja. Pas mau di bandara Malaysia tuh udah sampai di bandara Malaysia, dia ngerasa yang sakit banget bang. Oh, udah gak kuat nih. Jalan sakit, kencing aja sakit dah. Sampai kencing sakit. Sakit, jalan aja sakit gitu bang. Itu udah parah banget kan. Ternyata dia ngecek lah dibawa ke rumah sakit di Selangor di Kelang. Lupa gue nama rumah sakitnya. Itu ususnya pecah. Damn. Kalau kata dokter kalau misalkan hitung lewat dari sejam itu dia bisa lewat. Karena darahnya udah rendah banget. Berarti kan udah parah banget lah ya itu. Iya, dan usus kan tempat bakteri pak. Kalau pecah Iya. nyebar semua berarti. Alhamdulillahnya nggak nyebar. Oh. Akhirnya dibawa ke sono operasi. Ya udah operasi beberapa kali sampai 5 kali tuh. Nggak tahu juga prosedur rumah sakit nih kayak gimana ya. Ahli ya tenaga ahli lah yang ngerti. Iya sampai badannya habis banget dah. Padahal itu atlet ya. Atlet Gue soalnya nonton juga story lo kemarin. Lo main ke Malaysia buat jenguk Anugrah. jenguk dia. Karena gue janji kalau gue ada rezeki gue akan ke sono jenguk lu. Ternyata ada rezeki. Ya udah gue harus nempatin nazar gue bang. Dan berarti itu salah satu yang memotivasi lu lebih di pertandingan itu. kemarin. Bahwa ini gue bertanding gak cuma buat gue tapi buat Anugrah juga. Gue bawa semangatnya Anugrah. Makanya Itu dia. beres tanding, lu ajak semua satu studio 6 MTech, teriakin Anugrah, lu kasih waktu juga buat berdoa buat Anugrah. Tapi kabar terakhir Anugrah gimana nih? Alhamdulillah selang yang kan kemarin tuh masuk ICU kan. Selang tuh di hidung, di mulut. Sempat gak sadar berarti? Sempat gak sadar. 3 hari sampai 4 hari dia gak sadar. Oke. Terus sekarang udah baikan. Karena tinggal nunggu proses lukanya kering lah. Karena kan dibelek kan gitu-gitu. Operasi Operasi besar-besaran sampai 5 kali bang. Buset. Parah banget itu kan. Gue mikirnya gini nih. Anugrah ini kan atlet. Gue ngeliat juga kan Instagramnya. Sempet jadi atlet kickboxing DKI juga ya? Papua Barat. Oh, Daya, Papua Barat. Kemarin di PON. Atlet lah begitu kan. Kalau menurut lu dengan luka kayak gitu dia bisa gak kembali sebagai seorang atlet? Kalau menurut gue ya, gue ngobrol sama cewek gue juga. Karena kebetulan cewek gue ya paham lah di dunia kesehatan. Itu prosesnya panjang banget bang. Oh. Kayak usus buntu aja kan 2 tahun aja. Usus buntu nih ya 2 tahun tuh gak boleh olahraga, gak boleh kerja yang berat-berat. Kisaran segitulah. Apalagi ini nih yang udah bocor. Terus kata dokter udah diputusin ususnya tuh yang bocor. Traumanya sih yang lebih parah sih ke Anugrahnya kalau kata gua. Karena kan dia di situ udah 1% posisinya gara-gara itu. Iya. Dan itulah buat yang mungkin fans-fans combat sport yang baru bahwa dunia atlet tuh nggak seglamor yang kalian pikir langsung menang terus terkenal. Banyak juga insiden-insiden yang ya seperti kayak gini gitu kan. Emang real itu ring itu sesakral itu. Parah.
lu nggak persiapan, lu bunuh diri di atas ring gitu deh. Iya. Damn. Parah. Tapi kita doain yang terbaik Hmm. buat Anugrah. Amin. Selain jenguk Anugrah, lu juga jenguk Mitra nih. Kemarin videonya. Lu udah ngobrol apa aja sama Mitra? Nggak ada ngobrol apa-apa sih, cuma support sama satu sama lain lah. Gue yang support dia karena ya kita sama-sama punya mimpi bang. Apalagi ya kita berangkat juga dari orang yang kecil gitu, Iya. punya mimpi yang besar. Nah gue harus support itu. Di video itu yang lu upload ketika lu jenguk, lu bilang perjalanan kita masih panjang. Jadi kalau menurut lu Mitra ini bisa comeback setelah KO brutal kayak kemarin? Ya harusnya bisa sebagai seorang fighter, ya lu harus comeback. Karena kan lu punya mimpi kan. Masa cuma dipatahin sama satu orang doang lu nggak comeback sih. Damn. Kan? Mitra harus dengerin. Nah, masih dengan perjalanan panjang nih. Masih dengan perjalanan panjang. Walaupun di face to face lu bilang kalau udah 2-0 tamat. Menurut lu one day bakal ketemu lagi gak dengan Mitra? Ya kalau dia comeback dan memang waktu mempertemukan ya ketemu aja. Kalau lu dia comeback menang-menang terus lu nya menang-menang. Jadi one day bakal ketemu gitu ya. Ya bisa jadi kan. Prediksi apa nih kalau ketemu lagi? Ya lihat nanti aja lah. Kan juga nggak tahu kapan itu kan masih iya. lama mungkin. Oke. Juga nggak tahu ketemu lagi atau enggak. Gue pikir Danar mau langsung ngomong 3-0. Nah, sabar kalem. belum press conference ya. Belum. Masih podcast santai-santai. Nar, kemarin debut lu langsung MVP Gold 50 juta. Kalau boleh tahu dipakai buat apa tuh? Ya kemarin makan-makan, beli tuna segala macam. Iya, gue lihat story-nya tuh. Terus ya jenguk Anugrah Oh, buat persiapan nanti di Bali. Udah gitu sih. Sama buat inilah buat ngeboost. Gue kan punya branding juga bang. apa tuh? Biar Flyvi. sekalian dipromosin di sini. Gue punya branding juga Flyvi. Nah gue rencananya sisa duit yang MVP kemarin pengen gue boost ke produk, ke quantity sih. Oh, Flyvi ini casual wear kah apa fighting wear? Fight wear dia, fighting wear. Celana. Oh, yang kemarin lu pakai Nah, ya? itu gue bikin sendiri, cuma yang jahit bukan gue. Iya. Gue coba nge-konsep vest jaketnya sama telananya. Iya. Oh, oke. Berarti duitnya diputar lagi ke Ke diri lu brand sendiri ya? Iya. Terus lu bagi-bagi juga dengan anak-anak camp, makan. Makan. Ya cuma itu doang sih yang gue bisa. Masih banyak duit lagi setelah Amin, setelah ini. amin. Nar, sekarang kita bicara yang rame nih. 28 Juni, Beyond 5. Gue mau dengar prediksi dari seorang Danar Ilmawan. Main event, KKJ versus Ajis Kalim. Menurut lu megang siapa nih? Ngeliat Ajis Kalim sih. Ajis Kalim? Gue Ajis Kalim. Karena dia, kalau gue liatnya, dia nih nggak pernah intens libur latihan gitu bang. Oh, oke. Disiplin gitu ya? Disiplin lah dia, meskipun nggak ada persiapan, Bang Ajis nih top lah latihannya, disiplin banget sih. Menurut lu bayi apa? Ntar. Kayaknya baik KO. Damn. Tapi nggak tahu ronde berapa. Iya. Bayi KO. Selanjutnya Nih, ke bawah komen event Kakak Cal versus Putra Abdullah. Kickboxing nih. Duh nggak pernah lihat Putra Abdullah mainnya kayak gimana. Dia di Kakak Cal juga belum pernah ngeliat kayak di gimana Muay sih. Thai kemarin kan di Beyond kita ngeliat dia boxing ya. Di Muay Thai sama tuh dengan boxing yang eksplosif dia mainnya. Dia main andalannya tip-tip lah, tapi dia bilang versi kickboxingnya bakal berbeda. Kakak Cal kemarin baru ikut Slacknas juga kan, langsung juara 1 Muay Thai buat pemanasan dia buat partai ini. Jadi sebenarnya bisa dibilang dua-duanya berangkat dari Muay Thai, tapi besok bakal bertanding kickboxing. Menurut lu tim mana nih? Kakak Cal. Kakak Cal. Karena dia baru selesai kemarin, gue juga ngeliat di story-story orang dia habis ikut pertandingan kan Slacknas ya. Dan menang lagi. Iya, TKO lagi Iya, lawan lagi. di bantai. Terus kalau Putra Abdullah gue nggak tahu seminggu terakhir dia ikut tanding atau apa, nggak tahu. Kakak Cal sih. Kakak Cal. Ajis Kalim, Kakak Cal terakhir. Perebutan sabuk ICB. Andi Cobra sama Jaden Bahtra. Di berat 57 seharusnya. 57. Si Jaden berat 52 naik ke 57. Si Andi Cobra terakhir tuh lawan
Seharusnya 53,5 dia 63,5 turun ke 57. 57. Tapi ngelihat intensitas latihan sih Andi sih. Di Cobra ya. Iya, eksplosifnya juga gokil sih. Iya, kemarin Kalis Rock saja sampai TKO kan ditandu. Padahal tuh pakai helm itu. Sama Andi Cobra. Iya. Buh. Makanya. Berarti lu Andi Cobra. Andi Cobra. Dari lu tadi milih Aziz Kalim, Andi Cobra. Berarti lu nih orang yang percaya dengan kedisiplinan ya. Disiplin. Fighter yang lebih keras, latihannya dia yang Iya. lebih potensi untuk menang. Mau dia namanya udah sebesar apapun kalau orangnya disiplin, wah, lu bisa putus segalanya tuh. Maksudnya lu bisa kalah lah Oke. sama orang yang disiplin tuh. Dan lu juga fighter yang kayak gitu, selalu disiplin. Iya. Lu kalau boleh tahu latihan berapa kali sehari sih? Kayak sama aja 2 kali sehari, Bang. Pagi, sore. 2 kali Cuma- sehari tuh orang biasanya kalau TC mau tanding tuh 2 kali sehari. Lu santai-santai juga 2 kali sehari. Iya, 2 hari sekali. Baru tahu gua. Jangan lawan-lawannya yang kurang nih. 2 Eh, kali sehari. 2 kali sehari latihan di Rak. Di Kasih Rak. tau dong Rak tuh di mana? Ratu ada 2, yang satunya di Pondok Kopi Jalan Robusta, yang satunya lagi di Pondok Kopi BKT. Oke, lu yang di Gue yang di Robusta. Oke. Lu di Rak ini fokus jadi atlet apa ikut ngebantu padding juga, jadi trainer juga lah gitu. Cuma fleksibel sih. Cuma kalau misalkan lagi ada persiapan, misalkan sebulan nih gue mau tanding, gue paling paddingin anak kecil. Oh, Karena kan resikonya kan bahaya banget lah kalau lagi persiapan. Gue takutnya ada cedera Ya. kalau paddingnya sama yang bobotnya 80 kilo. Cengklak lah Iya, apa. gue yang mental kan. Nah, nih tadi kan kita nyinggung Beyond 5. Terus di awal juga kita nyinggung lu udah mulai latihan, nggak ada luka-luka juga di badan. Alhamdulillah. Beyond 5 nih udah keluar tanggalnya 28 Juni. Lu tertarik nggak kalau baru kemarin tanding langsung comeback lagi buat mempertahankan ISKA nasional? Mau banget sih. Karena gue sebulan sekali lah fight kemarin tuh, Bang. Sebulan sekali. Ya, gue balik dari Thailand kan. Terus sebulan gue persiapan buat Erabon 1. Erabon lupa berapa. Itu acara kalian tuh. Iya, profesional kickboxing. Hmm. Habis dari situ rest sebentar, seminggu 10 hari paling lama. Itu gue persiapan lagi buat di WBC. WBC Muay Thai, main Pro Am. Oh. Nggak lama dari situ karena menang KO di round 1. Gue persiapan lagi tuh buat di Brawl kalau nggak salah. Iya. Ya Brawl. Soma dulu, Soma Fight Series. Soma Fight Series. Udah libur cuma 10 hari. Gue balik lagi latihan persiapan Brawl. Libur latihan 10 hari lagi kayak biasa. Persiapan lagi buat Beyond. Pak, real pak, ini real fighter pak. Ya udah begitu. Makanya berantem doang. Iya latihan deh gitu doang dah. Jadi untuk tanding di bulan Juni ini bukan hal baru ya, udah biasa lu kayak gini ya. Udah biasa sebulan sekali. Hitung-hitung biar ini ya badannya juga Nggak terlalu down parah lah. ya mumpung masih ada tajam-tajamnya gitu kan. Jadi tinggal maintenance doang gitu. Tinggal maintenance. Oke. Nar, Bang. kalau lu berhasil jaga ini sabuk nasional, target lu untuk international fight buat naik nih ISKA-nya jadi ISKA Southeast. Gak tau ya ISKA-nya bakal turunnya apa kalau internasional. Sabuk Coach Rudy tuh yang kemarin. Oh itu internasional ya? Ya, tapi masih lingkup Asia Tenggara. Oh. Lu pengen dalam waktu berapa bulan nih lu bisa bertanding untuk memperebutkan sabuk itu? Buat di Internasional. persiapannya? Mm-mm. 2 bulan 3 bulan cukup kayaknya. Jadi beres title defense Juni, kalau lu menang 2 bulan lu siap untuk lawan yang dari luar negeri. Ya tergantung, kita lihat kalau misalkan dari Jepang mungkin gua agak lama persiapannya 6 bulan lah. Tapi kalau Southeast Asia sih Asia Tenggara ya, Jepang masih di Iya, luar. iya. Kayak kalau udah lawan Jepang tuh udah ngejarnya level Asia gitu, ISKA Asia. Soalnya kan kemarin ada kabar burung lah yang gua disuruh main di sono. Cuma kalau misalkan standar masih Asia Tenggara. Asia Tenggara 3 bulan cukup lah, Bang. Kalau di Asia Tenggara ini nih Malaysia, Brunei, Thailand, Singapura dan lain sebagainya. Menurut lu Asia Tenggara negara mana yang paling berat kickboxingnya? Termasuk Thailand dong ya. Iya termasuk Thailand. Thailand sama
Malaysia sih. Oke, Malaysia juga berarti ya. Hmm. Berarti kalau Beyond bakal ada, Beyond kan dari setelah Beyond 4 kemarin, Indonesia versus Malaysia, Selos bilang nih bakal ada Indonesia versus Malaysia 2. Lu pengen tuh mewakili merah putih tuh tanding di Oh pengen. lawan Malaysia. Pengen. Kalau dari radar lu deh, kickboxer Malaysia yang lumayan yang pengen lu lawan siapa? Karena gue nggak terlalu nge-explore bang ya. Mm-mm. Siapa aja deh yang dikasih. Oke. Karena gue nggak gue kalau lawan ini oh ya udah gue fokus latihan udah gitu. Tadi tuh di awal lu bilang dari Thailand, terus lu pulang buat tanding di ini. Di Thailand tuh latihan kah apa tanding juga? Iya TC 2 bulan di sana. Persiapan PON kemarin bang. Oh, 2 bulan di Thailand. tapi jadi pon. Gak jadi. Karena Di kebanyakan buff gue. Di Iya. Waduh. berarti bener dong kata Mitra kemarin karena terlalu serem, persulit lah ini danar lah. Ya gitulah. Terus karena gue juga menyalahi aturan juga. Gue juga nggak tahu ada aturan itu. Tapi sebelumnya nih, pon lu pernah ikut? Sama sekali belum. Belum. Prapon. Kemarin Oh, itu prapon. oke. Pon sama sekali belum. Oh iya waktu lawan Mitra tuh prapon. Ya? Prapon. Prapon. Mas. Mas. Tapi Mas dari prapon gak lanjut ke pon gitu. Gak lanjut ke pon. Tapi udah dapat ID card segala macem ya bang. Terus? Di technical meeting ya gue boleh main. Gue dapat ID card. Gue administrasi lolos. Pas gue naik ring. Pertandingan kamu ditunda. Gue udah pakai pakaian fight. Udah ditanding lawannya sengaja nggak datang. Kata wasit juri pertandingan kamu ditunda, dipersidangin. Ya udah, ikutin aturan aja. Terus lu nungguin tuh ditunda nih sampai kapan nih? Nungguin gue semalam nggak bisa tidur gue. Terus dikasih tahu ditundanya sampai lebaran monyet gitu. Set. Jenggotan gue di situ. Ya terus dapat kabar, wah anjing, hancur banget gue bang itu bang. Karena mimpi gue kan gue pengen main di PON tuh. Oke. Iya. Ya lu udah latihan mati-matian, lu setiap hari jogging, sprint, nggak pernah libur. Tiba-tiba anjing gagal. Dan gagalnya belum sempet tanding lagi gitu ya. Belum sempet nunjukin kita nih gimana. Wah, Apalagi PON ini kan ada prestisnya sendiri ya bagi atlet-atlet. Juara nasional gitu. juara nasional. Kalau kalah, gue masih terima lah. Ini kan Belum sempet belum tanding. sempet tanding, Oke. nggak main. Lu masih mau coba? Mau coba karena mimpi gue juara PON. PON itu ada batas umur gak sih? Ada kalau Muay Thai setahu gue ada 28 tahun lah terakhir. Lu sekarang 24. 24. Masih bisa satu lagi. masih panjang pak karirnya pak. Tua bang hitungannya udah tua. 24. Mana 24. Prime tuh 30 tuh Bung Ongen. Makanya di 30 atlet tuh kalau level internasional udah waktunya ngejar-ngejar sabuk-sabuk internasional gitu. Makanya harapannya lu beresin dulu di nasional. Jadi di umur prime tuh lu udah urusannya. Internasional. Iya bawa merah Amin. putih aja. Min. Aset nih. Asik. Nar, tadi lu di awal cerita sebelum lu kenal Muay Thai, sebelum lu kenal combat sport, lu bilang lu anak tanpa arah, gini-gini. Sekarang yang udah lu rasain, udah main di Beyond, apa sih yang lu rasain dengan kemajuan combat sport ini? Bersyukur banget sih bener-bener atlet bener-bener dihargain gitu. Maksudnya setimpal lah dengan apa yang dia bayar apa yang dia keluarin di latihan setimpal gitu. Dengan adanya Beyond nih. Setimpal lah. Oke. Makanya semangat buat teman-teman fighter, amatir, profesional. Semangat terus biar main di Beyond. Karena gue juga gak nyangka. Karena ya Beyond apresiasi buat ke fighter soal honorable. Wah bersyukur banget sih, parah. Benar-benar mensejahterakan atlet. Iya. Jadi biar atlet nih gak takut untuk yakin bahwa ini jalan yang bener nih. gitu. Gue latihan tuh gak perlu mikir, gue perlu cari sampingan dah. Ya kan bisa kalian tuh bisa fokus ke atletan aja gitu, latihan aja. Untuk di Beyond lah. Kalau gitu Nar, harapan lu di dunia combat sport ini untuk karir lu sendiri apa sih? Dalam jangka waktu 1 tahun ke depan lu pengen jadi gimana? Terus ke depannya gimana? Mungkin banyak sih untuk kedepannya, cuma target utama gue harus pertahanin nih sabuk. Kalau gue udah pertahanin sabuk, ya gue pengen main di internasional. Internasional. Apalagi gue bisa main di Jepang. Wah keren banget itu bang. Jepang nih emang
kiblatnya kickboxing. Kiwan nih dari kiblatnya itu. Dan kemarin waktu press conference kan Coach Mustadi sempat bilang tuh dia dapat kontak dari K1 Jepang. Lu pengen tuh bisa bertanding di situ? Pengen banget. Ngeri sih Pak. Indonesia Jepang. Itu keren banget itu. Iya. Tapi kalau menurut gua biar keren, biar highlightnya banyak, bertahap dulu Step by step. Nah, Makanya step gue by bilang step. kemarin pas akhir selesai pertandingan, ini bukan langkah yang gimana, ini baru langkah awal bagi gue. Karena masih banyak kan yang mau ketemu gue. Tapi terutama ini sih dulu sih, pertahanin sabuk ini dulu. Mau ketemu lu, maksudnya beres pertandingan tuh banyak yang nge-call out. Ah pasti banyak gak sih? Oke. Pasti banyak, penasaran. Iya. Cuex aja ya. Ya cuma kan tergantung Bionnya. Siapa apa? Bion ngasih lawannya siapa? Ya udah, ACC bang. Yos. ACC bang. Pokoknya promotor tahu lah ya siapa yang pantas buat Iyalah. rebutin sabuk sama Danar. Percaya gue sama promotor Bion. Oke. Nar, terakhir, lu jawab cepet ya. Ya, Pukulan atau tendangan? tendangan. Knee atau push kick? Dua-duanya, nggak bisa dua-duanya. Nggak bisa. Satu. Ah kan di atas ring dua-duanya bang. Wih. Kalau counter kan satu aja nih keluar duluan. Push kick. Push kick. Body shot atau head kick? Head kick. Padding atau sparring? Sparring. Muay Thai atau kickboxing? Berat. Parah loh. Parah berat. Berat. Kickboxing karena gue lagi di jalur kickboxing. Oke dari fokus di kickboxing. Terakhir, national fight atau international fight? International fight. Itu dia, Danar Corbusoraks Ilmawan. Thank you Danar, thank you buat waktunya. Kita doain semoga kamu bisa title defense dan Amin. selanjutnya bawa merah putih Amin. untuk Amin. kejar title yang lebih tinggi. Amin. Itu tadi teman-teman sekalian, jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. To Infinity Beyond. Gimana? Beyond. Bisa dikat kan? Bisa. To Infinity and Beyond. Oke. Thank you.